turun temurun. Sulbi Nabi Ibrahim turun temurun titipan, tidak ada yang ada sulbinya. Ada cahaya Nabi Muhammad yang dititip atas sulbi nabi-nabi yang dipilihnya. Maka tidak perlu aneh kalau sekarang nabi-nabi yang memang dititipi nurnya cahaya sulbi Nabi Muhammad SAW, mereka lebih terjaga. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam pertama kali melihat istrinya Siti Hawa, itu terlihat ketika sulbi, ketika nur Nabi Muhammad dititipkan dalam sulbinya Siti Hawa, kita akan melahirkan Nabi Sis alaihissalam. Sulbi itu bersuara dan berdengung seperti lebah. Dan Nabi Adam mendengar, dan ternyata sulbi itu seperti itu sifatnya. Setiap dititipkan kepada sulbi yang lain, dia itu akan berbunyi dan berdengung di dalam tulang sulbi perempuan yang dititipkan. Maka tidak aneh dari 1000 pasang anak Nabi Adam dan Siti Hawa, hanya satu-satunya yang tidak punya kembaran adalah Nabi Sis alaihissalam. Karena dari sanalah turun nabi-nabi yang lain termasuk Ibrahim alaihissalam, dan akhirnya terus anak cucu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang lain semua kembar, laki-laki perempuan, hanya satu, Nabi Sis saja yang tidak. Jadi memang untuk memuliakan rahim tersebut tidak diberikan kembaran. Seorang penyair sufi abad ke-15 dari Bengali India, Syekh Chand, berusaha melukiskan tentang keindahan Nabi Muhammad, bahkan nurnya Nabi Muhammad yang dianugerahi kesadaran, nafsu, tujuan, kekuatan, dan juga kematian. Dalam syairnya, Syekh Chand belum mengatakan, maka Allah mengucapkan kata kun, jadilah. Kaf dan nun, dua huruf ini pun tercipta, dan dengan menggabungkan dua huruf ini Allah mengungkapkan dirinya. Kaf mewakili kalimat pengakuan iman, dan nun mewakili nur atau cahaya. Salah satu dari kedua asma ini, karena kecintanya pada nur, dia pun terpesona dan terpikat lalu memandangnya. Ini Allah seperti begini. Makanya ketika dalam surat Yasin dikatakan innama amruhu idza arada sayan ayaqulahu kun fayakun. Ketika Allah menjadikan, itu semuanya sudah ada unsurnya cahaya atau nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul bahwa semua alam yang tercipta ini dengan kalimat kun, ternyata kapnya kalimat yang muncul dari innama amruhu idza aroda, di mana Allah menghendaki, Allah mengatakan kun, dan nurnya sendiri ternyata adalah nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bicara tentang hakikat penciptaan itu tidak pernah kalau tidak melibatkan Nabi Muhammad kalau begitu. Dan kita yang sudah diciptakan dengan nur Nabi Muhammad, ada kalanya berusaha untuk memadamkan nur tersebut, kan ini luar biasa. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang memahami dan terus berjuang bagaimana caranya agar nur Nabi Muhammad yang berada dalam diri kita semua ini terus dihidupkan, terus dijaga, dan mudah-mudahan cahayanya terus berkembang, bukan semakin lama semakin meredup, tetapi semakin lama semakin bercahaya dan semakin terang. Kita mungkin sering mendengar tentang kisah permohonan atau munajat Nabi Musa alaihissalam yang rindu ingin bertemu dengan Allah tapi tidak Allah izinkan. Dalam surah Al-Isra ayat 143, Al-Quran telah mengabadikannya dengan mengatakan falamma tajalla rabbul jabali jalahu daka wa khara Musa sa'iqan. Dan ketika Tuhannya yaitu Allah menampakkan keagungannya kepada gunung itu, maka gunung itu pun hancur luluh dan Musa pun jatuh cinta. Al-Quran itu tidak mengatakan falamma tajarabuhu lil Musa, tidak, lil jabali. Allah tidak mau memperlihatkan dirinya, zatnya, wujudnya
di hadapan Musa. Padahal Musa juga adalah salah satu Nabi Allah yang agung dan besar. Tidak. Oleh karena itu, ini menarik. Lalu anugerah seperti apakah yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya terkasih tersebut, sehingga Allah Mustafa Sang Sefi Agung tetap bugar ketika bertemu dengan Tuhannya. Tuhan yang dipahami Musa alaihissalam sepertinya berbeda dengan Tuhan yang dipahami oleh Al-Mustafa. Tuhan menutupi dirinya dengan tirai karena menyayangi seluruh nabi dan rasul yang termasuk Musa alaihissalam. Akan tetapi Tuhan membuka tirai keindahan dirinya dengan sengaja sebagai bukti kecintaan, kerinduan, dan kelemah lembutannya atas Al-Mustafa. Kecintaan seperti apakah ini? Sebenarnya Tuhan telah jatuh cinta terhadap ciptaan ini. Seorang mempelai pengantin tidak layak dipuji dan dipuja akan kecantikan, keindahan, dan keanggunannya selama cadar yang menjadi tirainya masih menutupi auratnya. Oleh karena itu, bukti otentik Allah menjawab dalam surat An-Najm ayat 8 sampai 9. Summa nada fakadalla fakana qaba usaini au adna. An-Najm ayat 1 sampai 13 itu ini cerita Allah dengan Nabi Muhammad, makanya rada aneh. Dalam beberapa terjemahan ini kok bisa dikatakan dengan Jibril, padahal Jibril itu ketika mendekati Sidratul Muntaha sudah pulang. Dalam hadis-hadis lain Jibril itu tidak ikut dengan Nabi Muhammad sampai batas Sidratul Muntaha lalu pulang. Jadi otomatis yang berada di Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad dengan Allah. Lah inilah ada penyesatan opini untuk menghilangkan bukti otentik tentang kedekatan Nabi Muhammad dengan Tuhannya sendiri sebetulnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Karena tidak bisa belajar agama dengan terjemah itu, keliru. Kemudian dia Allah mendekat pada Nabi Muhammad lalu pertama dekat sehingga jaraknya sekitar 2 busur anak panah atau lebih dekat lagi. Jadi Allah membuka tirai, dibuka, ini loh aku kata Allah. Tapi Nabi Musa tidak. Fala mata jalal jabal tidak, fala mata jalalil Musa. Allah hanya menampakkan kepada gunung saja. Karena Allah kesian, takut Musa hancur lebur, gunung saja hancur. Makanya tidak perlu aneh. Kenapa ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad bisa tersenyum. Bahkan beliau kan kembali lagi, betul? Isra Mi'raj kembali lagi. Apa ada kurang? Tidak ada. Dalam keadaan tersenyum, sehat, bugar, luar biasa. Ya, Nabi Muhammad tidak hancur karena Nabi Muhammad diciptakan dari zatnya Allah. Makanya tidak perlu aneh, Nabi Muhammad sehat-sehat saja. Bahkan kalau kita mau menyelam sedikit demi sedikit, kita terlalu sering mendengar cerita tentang Isra wal Mi'raj tapi tidak mau menyelaminya. Hanya berusaha mengambil sebatas kulitnya saja selesai. Apa kita tidak sadar bahwa buruk yang diduduki oleh Nabi Muhammad itu terbuat dari intisari petir, buruk itu. Bagaimana manusia biasa bisa duduk di intisari petir dan sehat-sehat saja? Kita tidak berusaha untuk menyelami ke sana. Ya bagaimana mungkin sekarang Nabi Muhammad bisa terlukai oleh intisari petir, sedang Nabi Muhammad adalah cahaya Allah sendiri. Jadi sangat sulit. Ungkapan syair, pujian dan pujaan yang disampaikan oleh ribuan para ulama tentang Nabi Muhammad SAW semua memiliki keterbatasan dengan kata-kata. Karena ada kata-kata yang tidak mampu ditulis, bahkan tidak mampu diungkapkan. Ini sulit.
Oleh karena itu sangat beruntung orang-orang yang memiliki sedikit kerinduan pada Nabi Muhammad. Karena kecintaan ini adalah puncak dari akhlak. Tidaklah Allah menjadikan kecintaan dalam hati seseorang tersebut kecuali hamba tersebut memang telah dipilih. Tidakkah kita lihat untuk orang-orang yang mungkin sudah umroh atau haji, betapa banyak orang-orang yang masuk dalam Masjid Nabawi, di antara mereka Allah biarkan mereka berjalan begitu saja melewati makam Nabi Muhammad. Tapi coba kita lihat, tidak sedikit orang-orang yang Allah berikan mereka kesempatan untuk membaca doa, mengucapkan salam, membaca berjanji, simfur duror, membaca hadiah, membaca sholawat di hadapan makam Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad yang berkenan dengan kita, lalu siapa lagi? Jadi Nabi Muhammad tahu siapa orang yang memang cinta pada dirinya dan siapa yang tidak. Nah, kita sekarang sedang mendorong saudara kita Kang Arif dan Nesi akan berangkat haji. Haji itu kan ada haji syariat dan ada haji hakikat. Kalau sudah bicara hakikat, itu tidak ada ilmu fikih, lepas semua. Contoh, saya punya salah satu jemaah pengajian, Ibu Haji Iis, Kang Arif mungkin tahu. Kurang lebih 2 tahun saya bantu beliau karena dulu itu stroke hampir total, stroke-nya hampir total. Tangannya kiri kanan ngeringkol gitu. Kakinya pun sama, mulutnya bengok, sudah tidak bisa ngomong. Alhamdulillah, saya cuma kasih amalan sholawat aja Bu Haji sehari 100, beres nagih dari ganti 500, ganti 1000. Sekarang alhamdulillah dia baca sholawat minimal tuh sehari semalam tuh 5.000, belum saya kasih amalan-amalan yang lain. Jadi waktu itu dia kukuh bicara nangis, maksa hayang naik haji gitu. Rezeki ada tapi kemampuan badannya secara fikih tidak bisa pergi. Jalan aja nggak bisa. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana sekarang orang yang nggak bisa jalan, tangannya ngeringkal dia, nah, si kumaha naik haji nggak? Saya ketawa, Bu Haji ya sholawat basyariah saya perlu kodir jalani 20 bed dia baca, saya bilang belum pernah saya kasih sholawat itu yang lain, beliau kasih. Alhamdulillah berangsur Pak, sekarang sudah mulai pengajian lagi sekarang, walaupun belum sembuh total. Yang tadi ngarikal dia tangan, sekarang sudah gini bahwa yang ini sudah normal, ngomong sudah lancar, bedas. Ya tadi dibaca. Jadi Allah gampangkan. Dia datang ke dokter satu, dokternya bilang kalau secara fikih mah sudah tidak memenuhi persyaratan aja untuk berangkat. Tidak mungkin. Jadi disehatkan pas turun dari pesawat kan aneh. Naik pesawat aja repot. Oh harus diangkat kursi rodanya. Udah bisa jalan. Apa dokter bilang? Ibu masih sehat, nggak sakit. Apa aja yang sakit? Lulus. Padahal jelas-jelas lumpuh, jalan aja nggak bisa, tangan aja ngerengkok. Penasaran, datangin dokter yang kedua, bilangnya sama, sampai 3 dokter bilangnya semua sama. Ini yang namanya haji hakikat, lepas semua. Jadi Allah memang harus mengundang, iya harus datang. Sudah lepas semua. Nah orang yang sudah dipanggil itu harus mempersiapkan diri. Jadi apapun yang terjadi pasti berangkat. Berangkat cerita
waktu jumroh kan pakai kursi roda, sudah lumayan ngomongnya lancar cenah. Perasaan kan didorong sama si bapak sama suaminya. Ternyata orang kiri kanan itu orang sudah bilang menyingrai. Semua jadi menyingrai itu bahasa Indonesia menyingkir ke kiri dan ke kanan karena kursi roda maju. Ya kalau misalnya nyingrai sekarang lantaran ayat truk bus baca kursi roda ini mah. Kenapa? Jamaah sekarang itu jumlahnya ribuan harus menyingkir kiri dan kanan. Dan gua aja sih nggak tahu apa-apa, cuma baca sholawat al-basariyah terus baca terus, nggak perasaan didorong sama si bapak. Ternyata dari mulai masuk lokasi untuk jumroh sampai ke tempat jumroh kursi roda eta maju sendiri. Aya nu ngadorong. Wallahi senyerita ini. Makanya begitu sampai jumroh ada kiai dari Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Haji. Salam. Ibu ini dari mana? Dari Bandung katanya. Jadi kayak yang takjub, kiai ada apa? Katanya bingung saya juga ada apa. Jadi orang teh aneh gitu. Ya mohon maaf Bu Haji, ini kursi roda Bu Haji dari atas ke bawah, dari sana sampai sini, ini maju sendiri katanya. Masya Allah. Bu Haji baca apa? Ini baca sholawat ini katanya. Dari siapa? Sebutin aja. Dari yang ngasihnya. Oh, katanya tahu. Ya dia ngedorongnya teh malaikat ternyata. Pas ke Madinah, kan itu harus dari depan, ya. Bu Haji nangis saja di pintu keluar Masjid Nabawi. Cuman bisa ngelihat dari pinggir aja itu pagar makam Kanjeng Nabi. Nggak mungkin kalau didorong ini nggak bisa aja karena sangat berdesakan. Begitu pas dibuka di sana, Bu Haji mas cuma ngeliat, cuma nangis beri terus maca salawat eta. Gusti, abdi hoyo, saya pengen katanya jarah makam Kanjeng Nabi. Minta digampangkan. Tiba-tiba eta askar, haja dia. Masuk langsung dari pinggir situ. Sholat di dekat makam Kanjeng Nabi itu, yang lain mah 2 rakaat, ieu mah 12 rakaat dijagana kofat askar perempuan satu-satunya yang sholat di situ. Itu mungkin enggak? Secara fikih tidak mungkin. Beres aja kan? Dalam laki bungkul dinya ya. Awewe ngaduan sama pembantu yang perempuan. Dijaga mata. Kalau sudah Kanjeng Nabi sekarang yang membantu, selesai semua. Maka bentar Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi yang punya kota Madinah. Oke di Mekah metana ka Allah beda deui. Jaga Nabi Ibrahim karena dia sahibul makomnya. Banyak orang yang tidak paham metana ka saha we. Nya mah aja hese oge. Gusti abdi hoyong tawaf, tiap tawaf abdi lebat ka Hajar Ismail bijahit Ibrahim Ismail alaihissalam. Al-Fatihah baca heula. Begitu muter masuk deui sampai ke alhamdulillah. Setiap tawaf saya itu dengan modal bacaan gitu, itu tiap makom Ibrahim sholat heula dijaga ku jamaah Arab, masuk sekarang ke Hajar Ismail, maca Yasin saya itu khatam 4 kali tiap keliling. Keluar dari terus gitu. Alhamdulillah. Karena kita berusaha berkomunikasi dengan sahibul makom. Jadi harus tahu sahibul makomnya Mekah siapa, sahibul makomnya Madinah siapa. Dan yang jelas nomor 1 itu tata krama ada penting untuk dijaga dan jangan merasa segala bisa. Waktu kan saya masih di pondok pesantren, wah talarannya luar biasa mereka mau di pondok pesantren lah. Doa-doa segala macam, ngerasa apal, aslina. Begitu datang ke Makkah, ngerasa pede, yakin doa-doa waru pokok. Begitu berdiri depan makam, Allahumma hilang semua, dan Allahumma nu aya. Masuk lagi ke masjid. Sholat tobat, istighfar, balik di karek arapani doa teh. Jadi jangan pernah merasa bisa bisa ini.
semua juga diberikan kemampuan oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya pikir itu sajalah yang ingin disampaikan. Yang penting itu sekali lagi, jangan mempersulit masalah fikih. Semua kalau sudah di sana itu fikih apapun diterima sama Allah karena dia tamu Allah. Jadi jangan ramai masalah dalil, jangan. Perhatikan saja adab tata krama kita di Mekah, di Madinah itu jauh lebih baik, dan tolong dijaga ucapan, perilaku, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu jangan papasayaan, nggak penting. Karena tidak aneh kalau nanti sana itu karena banyak orang-orang berilmu sangat banyak, harus kena ngadu dalil. Tolong ingatkan mereka, bukan tempatnya ngadu dalil. Kalau sedang haji mah ngadu dalil mah kewek sebalik mereka Bandung gitu. Jangan. Ya. Beda-beda sertifikatnya. Biarin nggak apa-apa. Kita sama-sama sedang menjadi tamu alamanya, tamu jeung tamu pasean terlucu tepatnya. Jadi nah, lebih mengedepankan akhlak. Jangan mengedepankan ilmu fikih. Ini banyak orang yang keliru di sana. Jadi mudah-mudahan Kang Arif, Teh Nesi, juga semua saudara-saudara kita yang berhaji pada tahun ini diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, dan juga ya, saya secara pribadi akan minta pada Allah dan kepada Nabi Muhammad agar Kang Arif dan Teh Nesi itu memang betul-betul diberikan kenikmatan di sana untuk bermunajat di Madinah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Resepnya satu, jangan pernah malu ngadoa. Jangan pernah malu. Karena saya melihat banyak orang yang histeris. Orang mau ucapkan salam kepada Nabi Muhammad dari jauh sudah teriak-teriak, sudah histeris, nangis-nangis. Memang begitu. Biarin aja, orang lain nggak peduli. Yang kita rasakan kerinduan kita terhadap beliau, orang lain nggak punya rasa rindu, jangan pikirkan, biarin. Nanti diusir sama Askar, balik deh. Usir ke Askar, balik deh, minta sama Nabi Muhammad agar si Askar teh disoleh. Saya melihat di depan makam Kanjeng Nabi, orang bisa tamat berjanji, sibuk diror, itu kan menghadap makam Kanjeng Nabi. Kiblat kan ke belakang, dia membelakangi kiblat. Itu puluhan ratusan orang bisa khatam di sana. Di depan makam Kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi, jangan pernah malu. Ucapan salam sepuas-puasnya, ngadoa sepuas-puasnya. Jadi nanti masalahnya adalah malu, sia diusir dan sebagainya. Makanya bilang dulu sama yang punya makom, insya Allah beliau berkenan semua selesai. Ya, itu saja nasihat ringkas.